Assalamualaikum Tasya. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Oh iya, kesibukannya apa saja Tasya? Masih tetap sibuk kuliah online seperti biasa, Bu. Ini Tasya di rumah? Iya, Bu, pengen keluar, tapi was-was. Iya ya, COVID mengalami kenaikan lagi di daerah Mbak Tasya bagaimana? Ya, seperti itu, Bu. Sudah banyak orang lain yang menganggap remeh, tidak memakai masker. Iya, betul sekali. Selalu jaga tubuh ya, agar selalu sehat dan jangan lupa sering cuci tangan dan memakai masker. Baik, Bu, saya selalu menjaga kesehatan di rumah. Baik, konseling pertemuan ini sama seperti pertemuan sebelumnya atau kontrak ya Mbak Tasya, seperti batasan tindakan, batasan peran, dan waktu konseling selama 30 menit. Apakah waktu itu kurang? Tidak, Bu, saya rasa sudah cukup. Baiklah, bentar ya saya lihat catatan Ibu. Ibu memahami apa yang kamu lakukan dari cerita pertemuan lalu, karena pandemi ini memaksakan Mbak Tasya tidak keluar rumah, yang membuat jika ingin sesuatu seperti lapar atau ingin camilan, kamu memesannya melewati ojek online seperti Gojek atau Grab. Benar sekali, Bu. Karena bosan dan untuk meningkatkan mood saya sering memesan, apalagi kalau ada voucher untuk pendamping waktu nugas, Bu. Oh, seperti itu. Jadi Mbak Tasya ini memiliki cara tersendiri agar menaikkan mood belajar dengan disambi nyemil ya? Iya, Bu. Kira-kira dalam seminggu Mbak Tasya berapa kali memesan GoFood atau GrabFood? Dan kira-kira nominal yang dikeluarkan? Kalau beli pada waktu lapar jarang, Bu. Pas nggak ada makanan di rumah. Yang lebih sering beli camilan atau makanan ringan, Bu. Sekitar 4 sampai 5 kali. Untuk nominalnya 15.000 sampai 50 ribuan, Bu. Oh, begitu. Tadi Mbak Tasya sempat mengatakan voucher. Apakah Mbak Tasya sering memesan karena voucher yang sebenarnya tidak ingin tetapi karena ada potongan jadi ingin membeli? Iya, Bu. Setelah itu apakah merasa menyesal, Mbak? Iya, Bu. Sebenarnya sayang uangnya. Begitu ya. Berarti Mbak Tasya ini kesulitan mengatur keuangan ya? Iya, Bu, betul. Saya ingin mengurangi hal itu karena saya merasa terlalu boros, Bu. Baiklah, tujuan konseling ini yaitu membantu Mbak Tasya menyelesaikan permasalahan dalam mengatur keuangan. Strategi konseling yang akan kita gunakan yaitu self-management. Apa itu, Bu, self-management? Baik, akan saya jelaskan. Strategi self-management itu di mana Mbak Tasya dapat mengarahkan sendiri perubahan tingkah laku sesuai dengan keinginan Mbak Tasya. Pada self-management ada 3 strategi, yaitu self-monitoring, stimulus control, dan self-reward. Self-monitoring yaitu upaya mengamati diri sendiri dan mencatatnya. Stimulus kontrol yaitu merancang atau menyusun kondisi-kondisi sebelum respon tertentu atau isyarat petunjuk untuk menambah atau mengurangi tingkah laku. Dan terakhir, self-reward yaitu pemberian hadiah atau penghargaan pada diri sendiri setelah tercapainya tujuan yang diinginkan. Oh, begitu. Ya, Mbak Tasya, jadi boleh memilih satu atau lebih strategi yang ingin kamu gunakan. Mbak Tasya ingin strategi yang mana? Hmm, dari yang Ibu jelaskan kepada saya, sepertinya saya memilih strategi stimulus kontrol, Bu. Bagus, Mbak Tasya. Apakah Mbak Tasya ingin mengkombinasikan dengan strategi lainnya? Ya, Bu, boleh.
Bagaimana jika dikombinasikan dengan strategi self-reward? Apakah Mbak Tasya setuju? Baik, Bu. Apakah kamu siap untuk melakukan strategi stimulus kontrol dan self-reward? Siap, Bu. Baiklah, sekarang saya akan memodelkan strategi yang sudah dipilih tadi. Nanti Mbak Tasya mempraktikkan ya. Baik, Bu. Ketika sedang merasa lapar, Mbak Tasya jangan langsung membuka aplikasi GoFood atau GrabFood, tetapi menuju ke dapur untuk melihat ketersediaan makanan beku, sayuran, telur, atau mie instan. Hal itu juga bisa dilakukan ketika Mbak Tasya ingin makan camilan. Terdapat banyak sekali resep makanan ringan maupun berat yang praktis dan sehat sehingga dapat Mbak Tasya praktekkan sendiri di rumah. Selain itu, jika Mbak Tasya merasa bosan dan jenuh ketika belajar atau mengerjakan tugas, Mbak Tasya dapat mencoba hal-hal lain seperti mendengarkan musik. Nah, sekarang coba Mbak Tasya mempraktikkan apa yang sudah saya modelkan tadi. Baik, Bu. Saya akan coba terlebih dahulu. Ada beberapa cara yang akan saya lakukan dari contoh yang Ibu berikan tadi untuk mengurangi membeli makanan melalui aplikasi, yaitu yang pertama, saya akan mengurangi menggunakan aplikasi GrabFood atau GoFood. Saya hanya boleh membeli makanan melalui aplikasi maksimal 3 kali dalam seminggu dengan maksimal harga di bawah 20.000. Kemudian yang kedua, mengusahakan untuk memasak makanan sendiri di rumah. Yang ketiga, ketika saya bosan, saya akan melakukan kegiatan-kegiatan menyenangkan yang saya sukai seperti membaca novel atau menonton film. Dan yang keempat, untuk menemani waktu saya saat mengerjakan tugas, saya dapat mendengarkan musik. Bagus sekali. Selanjutnya, kita akan menyusun konsekuensi jika Mbak Tasya melanggar atau berhasil mengikuti instruksi yang telah kita praktikkan ini. Baik, Bu. Menurut Mbak Tasya, apa hukuman dan penghargaan yang cocok dan tepat? Jika saya berhasil, saya boleh membeli sesuatu yang saya suka, baik berupa makanan ataupun barang. Dan jika saya melanggarnya, saya tidak boleh membeli makanan ataupun barang yang tidak penting lainnya selama seminggu. Bagaimana jika seperti itu, Bu? Boleh, Mbak Tasya. Terapkan secara sungguh-sungguh ya, agar bisa lebih memanajemen keuangan dengan baik. Baik, Bu, saya akan berusaha melakukannya. Baiklah, menurut Ibu, Mbak Tasya sudah sangat memahaminya dengan mempraktikkan dengan sangat baik. Ya, Bu, saya senang dapat mempraktikannya dengan baik. Baik, supaya Mbak Tasya semakin terbiasa, Ibu berharap Mbak Tasya dapat menerapkan strategi yang sudah kita praktikkan tadi dalam situasi sebenarnya ya. Baik, Bu, saya akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melihat perkembangan dan keberhasilan strategi ini, Ibu meminta kamu untuk mencatat progres dari penerapan strategi yang Mbak Tasya lakukan dengan bukti screenshot, riwayat pembelian dalam aplikasi GoFood dan GrabFood. Hal itu akan digunakan untuk evaluasi pada pertemuan berikutnya. Baiklah, Bu. Saya akan mengirim laporan progres pelatihan strategi saya kepada Ibu ya. Oke, Tasya. Cukup sampai di sini konseling kita hari ini. Ibu harap pada pertemuan selanjutnya ada banyak kemajuan dari Mbak Tasya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Tasya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Baik, kami akan menyampaikan mengenai hasil pengamatan konseling self-management dari konselor yang diamati, Reka Ayu Dwi Mustika, dan nama konseli Tasya Anjum Admina. Pada bagian yang pertama, prakonseling, kesiapan konselor secara fisik dan psikis,
baik kesiapan konselor secara fisik, bagus dan tidak terlihat canggung. Yang kedua, pengaturan setting, tata ruang, tempat duduk baik, tata ruang bagus, dan tidak ada hal yang mengganggu konseli. Yang ketiga, penyiapan instrumen, alat tulis, instrumen data, baik konselor menyiapkan buku catatan dan alat tulis untuk permasalahan konseli. Yang keempat, data awal konseli cukup, konselor memiliki data yang cukup mengenai konseli. Pada bagian selanjutnya, pembinaan hubungan. Yang pertama, menerapkan sikap dasar, baik konselor mampu menyapa dengan hangat dan senyum konselor tidak dipaksakan. Yang kedua, menyiapkan suasana pendukung, baik konselor mampu membuat konseli tidak ragu dalam menjalankan tahapan strategi. Yang ketiga, membuka sesi konseling, baik konselor membuka konseling dengan lancar. Yang keempat, mengembangkan hubungan interpersonal, baik hubungan di antara keduanya terlihat baik. Selanjutnya, pada bagian prosedur implementasi strategi, yang pertama, mengidentifikasikan dan mencatat perilaku sasaran, mengendalikan anteseden dan konsekuensi, baik konselor mampu mengidentifikasi bersama konseli mengenai perilaku sasaran dan konsekuensi. Yang kedua, konseli mengidentifikasikan perilaku yang diharapkan cukup, identifikasi perilaku yang diharapkan cukup dan terlihat terlalu singkat. Yang ketiga, konselor menjelaskan kemungkinan strategi self-management. Tidak ada konselor tidak terlihat menjelaskan strategi self-management. Yang keempat, konseli memilih satu atau lebih strategi cukup. Konseli mampu memilih strategi sendiri yang pertama dan yang kedua masih dibantu oleh konselor. Yang kelima, konseli menyatakan komitmen untuk melaksanakan langkah 2 dan 4, baik pernyataan komitmen dari konseli terlihat sangat yakin. Yang keenam, konselor memberi instruksi dan memodelkan, baik konselor mampu memberi instruksi dan memodelkan strategi. Yang ketujuh, konseli mempraktekkan strategi yang dipilih, baik konseli mampu mempraktekkan strategi dengan baik. Yang kedelapan, penggunaan strategi pilihan dalam situasi in vivo, baik konselor mampu mengarahkan strategi dalam situasi in vivo. Yang kesembilan, konselor merekam penggunaan strategi dan level perilaku sasaran. Tidak ada konselor tidak terlihat merekam penggunaan strategi dan level perilaku sasaran. Yang ke-10, konselor mereview data konseli melaksanakan atau membuat revisi program. Tidak ada konselor tidak terlihat mereview data konseling. Yang ke-11, analisis data hasil penguatan diri dan lingkungan untuk pengembangan. Tidak ada konselor tidak terlihat menganalisis data hasil penguatan diri dan lingkungan untuk pengembangan. Selanjutnya, pada bagian keterampilan konselor, yang pertama, penggunaan bahasa yang baik oleh konselor cukup. Penggunaan bahasa yang dipilih sudah sopan dan santun. Yang kedua, ketepatan attitude konselor, baik attitude konselor dalam pelaksanaan konseling sopan dan tidak berlebihan. Yang ketiga, suara konselor, baik intonasi bagus, mampu menekankan pada hal-hal yang penting. Ketepatan respon verbal konselor cukup, konselor mampu memberikan respon sesuai dengan pernyataan konseli. Yang kelima, ketepatan respon verbal konselor, baik konselor mampu memberikan respon non-verbal dengan baik. Baik, saya akan melanjutkannya. Yang pertama, prakonseling, kesiapan konselor fisik dan psikis, baik. Secara fisik dan psikis, konselor terlihat siap ditandai dengan pembawaan yang tenang. Yang kedua, pengaturan setting, tata ruang, tempat duduk, baik. Tata ruang sudah baik, tidak ada hal-hal yang mengganggu. Yang ketiga, penyiapan instrumen, alat tulis, instrumen data, baik. Terlihat konselor menyiapkan instrumen data dan alat tulisnya. Yang keempat, data awal konseli cukup, data konseli sudah ada tetapi kurang lengkap. Selanjutnya, pembinaan hubungan. Yang pertama, menerapkan sikap dasar, menerima, menciptakan suasana hangat, ramah, akrab, dan penuh toleransi, baik. Sikap konselor sudah ramah, hal ini bisa dilihat dari awal mula penyambutan. Yang kedua, menciptakan suasana pendukung, cukup, suasana pendukung antara konselor dan konseli sudah cukup baik. Yang ketiga, membuka sesi konseling, baik. Pembukaan sesi konseling terlihat sudah bagus dilihat dari konselor menyambut dengan hangat. Yang keempat, mengembangkan hubungan interpersonal cukup. Hubungan interpersonal dirasa cukup karena di antara keduanya masih terlihat sedikit canggung. Selanjutnya, prosedur implementasi strategi.
Yang pertama, mengidentifikasi dan mencatat perilaku sasaran, mengendalikan anteseden dan konsekuensi. Baik, konselor mengidentifikasi perilaku sasaran dengan baik. Yang kedua, konseli mengidentifikasi perilaku yang diharapkan. Cukup, konseli cukup baik dalam menentukan perilaku yang diharapkan. Yang ketiga, konselor menjelaskan kemungkinan strategi SM. Kurang, konselor menjelaskan rasional strategi tetapi tidak menjelaskan kemungkinan dari perubahan ketika memakai strategi SM. Yang keempat, konseli memilih satu atau lebih strategi baik. Konseli memilih dengan baik strategi yang diinginkan, yaitu stimulus kontrol dan self-reward, dibantu dengan arahan konselor. Yang kelima, konseli menyatakan komitmen untuk melaksanakan langkah 2 dan keempat, kurang. Komitmen yang dilakukan tidak terlihat, hanya sekedar mengatakan iya sehingga terlihat masih ragu-ragu. Yang keenam, konselor memberi instruksi dan memodelkan strategi yang dipilih, baik. Konselor memberi pemodelan dengan baik. Yang ketujuh, konseli mempraktikkan strategi yang dipilih, baik. Konseli baik dalam memodelkan strategi yang dicontohkan oleh konselor. Yang kedelapan, penggunaan strategi pilihan dalam situasi in vivo, kurang. Konselor dan konseli menyepakati mengenai self-reward jika berhasil dalam mempraktekkan, tetapi reward yang diterapkan sama-sama membeli barang sehingga sama saja, yaitu membuang-buang uang atau kurang dalam memanage pengeluaran. Yang kesembilan, konseli merekam penggunaan strategi dan level perilaku sasaran kurang, terlihat kurang dalam melakukan target pada level perilaku. Yang ke-10, konselor mereview data konseli melaksanakan atau membuat revisi program. Tidak ada, konseli tidak terlihat melakukan revisi pada program dan langsung pada tahap selanjutnya, yaitu yang ke-11, analisis data, hasil penguatan diri dan lingkungan untuk mengembangkan kemajuan konseli cukup. Konselor cukup baik dalam memberikan rincian hasil penguatan diri seperti bukti screenshot dari pembelian dan lain-lain. Keterampilan konselor, yang pertama penggunaan bahasa yang baik oleh konselor, baik, bahasa yang digunakan konselor sudah baik dan jelas. Yang kedua, ketepatan attitude konselor, baik, attitude konselor sopan dan tidak berlebihan dalam pelaksanaan konseling. Yang ketiga, suara konselor, intonasi, dan pengucapan cukup. Suara konselor sudah keras, tetapi pada pengucapannya masih kaku. Yang keempat, ketepatan respon verbal konselor baik. Respon verbal konselor baik mampu memberikan respon yang sesuai dengan pernyataan atau pertanyaan dari konseli. Yang kelima, ketepatan respon nonverbal konselor cukup. Untuk respon nonverbal berupa anggukan terlihat baik, mimik wajah juga baik, tetapi gerakan tangan masih kaku, bahkan hampir terlihat tidak natural. Baik, itu tadi hasil pengamatan dari kami selaku pengamat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.